Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu atas hidup kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji menyembah nama-Mu Bapa. Bertatalah atas setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, Dia sungguh baik dalam hidup setiap kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selama
Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali. Apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, kita diberkati Tuhan. Dan kalau kita ada sampai dengan saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang kita terima. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema mabuk. Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika saya menyebut kata mabuk itu? Mungkin ada di antara saudaraku yang kasih Tuhan yang berkata sempoyongan, atau orang yang berkata-kata tapi tidak teratur, ngawur perkataannya. Orang yang tidur, dalam pengertian tidur karena ya mabuk gitu ya. Kemudian ada juga yang berkata, mungkin ada yang berkata bahwa mulutnya berbau alkohol. Semua yang Bapak Ibu pikirkan tentang hal itu tidaklah salah. Tapi marilah kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang mabuk ini. Apa yang dimaksud mabuk di dalam kebenaran firman Tuhan itu dan apa aplikasi dalam kehidupan kita saat ini. Kita buka di dalam Mazmur 78 ayat 65. Mazmur 78 ayat 65. Dikatakan demikian. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Amin. Bagaimana kalau gambaran yang tadi kita ungkapkan tentang kata mabuk tadi, mungkin ada orang yang sempoyongan. Lalu bagaimana kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 78 ayat 65 ini? Jadi mabuk di dalam Mazmur 78 ayat 65 ini, lalu terjagalah Tuhan. Seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Inilah keunikan dari Alkitab. Jadi Alkitab ini mengungkapkan satu kejujuran dari penulis, mengungkapkan apa adanya, untuk menggambarkan Tuhan. Jadi kalau dikatakan terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Bisa Bapak Ibu lihat di dalam layar belakang saya ini. Yang saya khawatirkan ada di antara Bapak Ibu saudaraku yang berkata kurang ajar ini ya. Jadi Tuhan digambarkan seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Saya ingin mengingatkan kepada saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum saya menjelaskan mengenai makna arti Mazmur 78 ayat 65 ini, bahwa yang dipakai, gaya bahasa yang dipakai adalah antropomorfik. Jadi gaya bahasa yang menggambarkan sesuatu yang bukan manusia, tetapi digambarkan sebagai karakter manusia, termasuk Tuhan. Jadi antropomorfik ini adalah gaya bahasa yang dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang bukan Tuhan, yang bukan manusia. Yang bukan manusia, tetapi digambarkan sebagai karakter dari manusia. Tentu punya latar belakang di dalam Mazmur 78 ayat 65 ini, kenapa Bani Asaf penulis dari Mazmur 78 ini mengatakan Tuhan itu seolah-olah seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ini adalah satu pengajaran dari Bani Asaf kepada orang-orang Israel untuk mengingatkan kembali betapa besar kuasanya Tuhan. Dalam pengajaran di dalam pasal 78 ini, Bani Asaf itu mengingatkan kembali tentang perjalanan bangsa Israel dan tentang perlakuan Tuhan. Kalau
saudaraku yang dikasihi Tuhan membaca pada ayat yang ke-31, itu dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan. Kenapa bangkit murka Tuhan? Karena mereka meninggalkan Allah. Sementara kalau kita membaca di dalam ayat 42, bagaimana perlakuan Tuhan kepada bangsa ini sedemikian istimewa. Tuhan curahkan segala kuasanya untuk melindungi, untuk menyatakan diri Allah kepada bangsa Israel ini, supaya bangsa Israel ini dipakai oleh Tuhan, memberitakan Allah yang disembah oleh bangsa Israel kepada bangsa-bangsa lain. Dan tidak mungkin bangsa Israel bisa menceritakan kepada bangsa lain kalau bangsa Israel sendiri tidak mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Ayat 42 berkata mereka tidak ingat kepada kekuasaannya pada hari ketika Tuhan membebaskan mereka. Padahal Allah mencurahkan kuasanya sedemikian besar kepada bangsa Israel. Tapi kemudian mereka lupa akan kuasa Tuhan. Itulah yang terjadi latar belakangnya, saya singkatkan saja. Ayat 56 kemudian berkata bahwa mereka mencobai Tuhan Allah dan kemudian mereka menjadi murtad, ayat yang ke-57. Mencobai Tuhan Allah. Kemudian mereka meninggalkan Tuhan, membuat patung lembu tuangan dan kemudian mereka menyembah dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Dengan kata lain pada ayat yang ke-57 itu mereka murtad. Karena keadaan inilah kemudian Tuhan membiarkan bangsa Israel ini kalah di dalam peperangan. Bangsa Israel ini kalah di dalam rintangan kehidupan yang dihadapi. Begitu banyak kekalahan-kekalahan, kegagalan-kegagalan karena mereka meninggalkan Tuhan. Ayat 61 dikatakan ia membiarkan kekuatannya tertawan. Artinya tidak menunjukkan kekuatannya Tuhan itu seperti yang sudah pernah dilakukan. Karena keterdiaman Tuhan inilah saudaraku yang kasih Tuhan, ada masa mereka kemudian tidak disertai oleh Tuhan. Baru kemudian Tuhan terjaga. Ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan kembali, bangsa Israel memanggil nama Tuhan kembali, maka mereka Tuhan itu ayat 65 berkata, lalu terjagalah Tuhan. Jadi Tuhan terjaga dari keterdiamannya. Tidak menunjukkan kekuasaannya seperti yang mula-mula. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur. Seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi di dalam Mazmur 78 ayat 65 ini, sekalipun ditujukan kepada Tuhan, kata mabuk itu menunjukkan arti bahwa keadaan yang tidak mampu berbuat apa-apa. Sekali lagi ya, ingat bahwa ini mempergunakan gaya bahasa antropomorfik. Menggambarkan Tuhan yang bukan manusia seperti karakter manusia. Seperti Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka digambarkan Tuhan itu seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Seperti yang tadi saya katakan di awal tadi. Apa yang terlintas dalam pikiran saudaraku yang kasih Tuhan ketika saya menyebut kata mabuk? Maka terlintaslah di situ orang yang sempoyongan, orang yang tertidur gitu ya. Kemudian orang yang berkata-kata ngawur, ngomongnya ngawur, ngelantur begitu ya. Itu gambaran-gambaran atau juga mulutnya berbau alkohol. Allah tertidur.
Seperti manusia yang mabuk itu seperti digambarkan ini pahlawan yang mabuk, nggak bisa apa-apa sekalipun dia pahlawan, sekalipun dia perkasa, sekalipun dia punya kemampuan yang hebat, tapi ternyata dia mabuk, tidur seperti orang tidur itu. Dan kemudian terjaga. Kenapa terjaga? Karena teringat akan janjinya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat 62, ia membiarkan umatnya dimakan pedang dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya bahwa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Setelah semuanya gagal, setelah keadaan itu keadaan di lembah gitu ya, bangsa Israel seperti berada di lembah, imam-imam mereka gugur pada ayat yang ke-64, janda-janda mereka tidak dapat menangis lagi. Artinya menunjukkan keadaan pada satu titik yang paling dalam. Dari akibat dia meninggalkan Tuhan, dia berada pada titik yang paling dalam di situ. Dan kemudian Tuhan terjaga. Dan digambarkan seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Maka dapat kita tarik di sini. Untuk mengartikan kata mabuk itu sebelum lebih lanjut lagi. Sekali lagi saya ingatkan supaya Bapak Ibu tidak menyalahkan saya. Sebab apa yang tertulis dalam Alkitab ini tidak mungkin bisa kita hindari Bapak Ibu. Artinya yaitu ayat 65. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk. Tidak dapat kita hindari. Ini memakai gaya antropomorfik itu. Menggambarkan Tuhan yang bukan manusia seperti karakter manusia. Seolah-olah Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu digambarkan oleh Bani Asaf. Menggambarkan keterdiaman Tuhan. Membiarkan umat itu dalam kekalahan, dalam kegagalan. Tentu ada maksud Tuhan. Supaya mereka menyadari bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang begitu hebat. Setelah terjaga dari tidur, setelah siuman dari mabuk, maka ayat 66 kemudian berkata, ia memukul mundur para lawannya, ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Bangkitlah kuasa Tuhan kembali. Jadi hanya di dalam ayat 65 yang menggambarkan antropomorfik ini bahwa Tuhan itu seperti orang mabuk, tertidur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadaan semacam ini bukanlah hal yang asing terjadi dalam kehidupan kita. Memang bukan berarti bahwa kita ini setia kepada Tuhan maka kita tidak bisa mengalami kegagalan. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar bisa 7 kali jatuh, tapi dia bangkit kembali. 7 kali jatuh, Amsal mengatakan demikian. Bahkan ada lagu yang berkata, bahwa kalau orang benar itu jatuh tidaklah sampai tergeletak. Artinya orang benar bisa jatuh, orang benar bisa mengalami kegagalan, tapi tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang. Itu pujian yang memberkati kita. Hanya saja ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kita menistai Tuhan, ketika kita menyakiti Tuhan, ada satu kepastian yang terjadi. Yaitu pasti kita masuk dalam satu keadaan yang tidak menyenangkan. Kegagalan, kekalahan. Itu yang harus kita catat. Orang benar bisa jatuh dalam dosa. Maaf, orang benar bisa jatuh di dalam kegagalan. Tapi orang yang meninggalkan Tuhan pasti mengalami kegagalan, kekalahan. Ini gambaran. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita memanggil nama Dia, maka Tuhan terjaga dan menolong umatnya. Seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur, ia memukul mundur para lawannya. Ayat 66 berkata, ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kasih Tuhan,
mari kita coba lihat lebih jauh lagi tentang kata mabuk ini. Jadi kata mabuk yang pertama adalah dapat kita tarik pelajaran dari Mazmur 78 ini ayat 65 berkata, artinya bahwa mabuk itu adalah satu keadaan di mana tidak dapat berbuat apa-apa. Termasuk Tuhan yang digambarkan dengan gaya bahasa antromorfik ini. Keadaan yang tidak dapat berbuat apa-apa. Kita boleh melihat dalam kehidupan sehari-hari bagaimana orang yang mabuk itu tidak dapat berbuat apa-apa selain sempoyongan, kemudian tidur, berkata-kata dalam ngelantur gitu ya, tidak dapat berkarya, tidak ada sesuatu yang bisa dipersembahkan kepada orang lain, kepada Tuhan, tidak ada. Kita coba lihat pengertian baik secara umum maupun secara rohani menurut Alkitab. Jadi kata mabuk pertama pengertiannya itu adalah gangguan perilaku atau fungsi mental selama atau setelah mengkonsumsi alkohol. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa kata mabuk itu? Jadi mabuk adalah gangguan perilaku atau fungsi mental selama atau setelah mengkonsumsi alkohol. Ternyata betul juga. Kalau kita lihat dalam Kejadian 9 ayat 21, bagaimana Nuh, orang yang pertama yang dicatat dalam Alkitab, yang mabuk. Jadi ini ada orang yang pertama kali yang dicatat dalam Alkitab. Apakah sebelum Nuh ada orang yang mabuk? Ya kita nggak tahu ya. Tapi yang dicatat dalam Alkitab itu orang yang pertama kali mabuk adalah Nuh dalam Kejadian 9. Setelah Nuh diselamatkan Tuhan lewat batra, air bah, kemudian Nuh naik dalam batra itu, air bah turun dan kemudian air bah itu surut. Maka ketika surut keluar, inilah yang terjadi. Ayat 21 dari Kejadian 9 dikatakan demikian. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Kenapa demikian? Karena Nuh ini adalah petani yang pertama-tama membuat kebun anggur. Jadi Nuh adalah petani yang mula-mula membuat kebun anggur dan kemudian setelah panen menikmati dan ternyata dia mabuk. Ayat 21 mencatat kondisi orang mabuk tadi, saudaraku yang kasih Tuhan. Sungguh memalukan. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat 21, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam kemahnya. Telanjang dalam kemahnya. Karena telanjang, maka tradisi pada saat itu adalah keadaan yang sangat hina, sangat memalukan. Maka anak Nuh yaitu Ham, Sem dan Yafet ini kemudian melihat. Sayangnya Ham menceritakan. Ya, Ham ini menceritakan kondisi bapaknya telanjang, artinya tidak berbuat. Sementara anak yang lainnya, Sem dan Yafet ini mengambil kain dan kemudian membentangkan untuk menutupi aurat dari ayahnya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi gangguan perilaku dan fungsi mental selama atau setelah mengkonsumsi alkohol. Kita ingat anggur begitu fermentasi, mengalami fermentasi, maka anggur mengandung alkohol. Dan itu membuat kondisi Nuh tidak sadarkan diri. Mabuk itu tidak sadarkan diri. Bukan tergeletak seperti orang pingsan ya. Bukan, tapi tidak sadarkan diri, dia tidak tahu apa yang terjadi dalam diri dia. Satu keadaan yang memalukan, mabuk itu. Telanjang. Kemudian Ham menceritakan. Sementara Sem dan Yafet kemudian mengambil kain untuk menutupi ketelanjangan itu. Ini perilaku.
perilaku orang yang mabuk, sehingga dia mengalami gangguan perilaku. Kita lanjutkan saudaraku ya. Arti yang kedua adalah sangat gemar, suka, tergila-gila, ya, tergila-gila, lupa diri. Jadi kata mabuk itu tidak harus menunjukkan bahwa ini karena sesuatu alkohol ya. Arti yang kedua ini bukan karena alkohol. Mabuk cinta itu artinya tergila-gila. Mabuk nonton, hobi ya, suatu hobi dia mabuk, itu tergila-gila juga, sangat gemar. Jadi pengertian kedua adalah sangat gemar, suka, tergila-gila, lupa diri yang bukan karena alkohol. Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa firman Tuhan pada kali ini berbicara tentang mabuk? Supaya kita menyadari bahwa ada perilaku-perilaku yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Baik itu mengkonsumsi alkohol, yang mabuk seperti Nuh sebagai petani yang mula-mula dia mendirikan kebun anggur dan akhirnya dia menikmati hasil kebun anggur itu. Dan dia adalah orang yang pertama kali dicatat di dalam Alkitab sebagai orang yang mabuk. Yang dapat kita tarik pelajaran dari kisah Nuh ini adalah kehinaan. Orang yang mabuk adalah orang yang masuk di dalam keadaan perilaku gangguan mental yang membuat dirinya hina. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti gambaran Tuhan tadi di dalam Mazmur 78 ayat yang ke-65. Sama seperti itu. Tuhan digambarkan seperti orang yang sedang mabuk. Artinya Tuhan tidak mampu berbuat apa-apa ketika ada umat pilihan Tuhan sekalipun, yang berbuat dosa, maka Tuhan tidak berbuat apa-apa kepada dia. Dan itu digambarkan seperti orang yang mabuk. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu kita menghadapi keadaan-keadaan yang begitu sulit ini, orang bisa lari untuk tidak menghadapi keadaan itu ya. Jadi dia melarikan diri. Lalu apa yang dia lakukan? Bisa masuk ke dalam keadaan seperti Nuh. Dia minum alkohol, digambarkan minum anggur. Ya tentu dengan dosis yang melebihi kapasitas yang diizinkan gitu. Yang kalau kita minum alkohol untuk daerah-daerah seperti daerah-daerah di subtropis gitu ya, di mana ada udara dingin, maka sangat baik untuk minum alkohol, sangat baik untuk kesehatan. Tapi kalau bukan untuk kesehatan, dikonsumsi dalam keadaan yang berlebih, maka bisa masuk dalam keadaan mabuk. Lalu dampaknya apa? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang yang beralasan minum sesuatu hal alkohol ini supaya dia lebih kreatif gitu ya. Sebenarnya tanpa minum pun juga bisa kreatif. Jadi lewat khotbah pada saat ini, saya sedang mengingatkan baik itu tua maupun muda, terutama yang generasi muda ya. Perhatikan baik-baik ini. Ketika kita membiasakan diri dengan hal yang tidak benar ini, minum minuman alkohol, jadi arti pertama ya, itu minuman alkohol, mabuk itu. Ketika kita sudah membiasakan diri dan kemudian kita merasa nyaman, maka akan terulang lagi sampai akhirnya menjadi satu kebiasaan. Kalau enggak minum saya enggak bisa. Muncullah ketergantungan. Awalnya dia bisa berkreasi, awalnya bisa melakukan sesuatu hal yang
ya seperti orang-orang yang bisa berkreasi gitu ya. Kalau saya nggak minum nggak bisa saya. Tapi sebenarnya bisa kalau dia mau nyoba untuk lepas dari mabuk ini. Akhirnya Tuhan sebagai tempat kekuatan dalam hidup dia tergantikan oleh alkohol ini. Ada ketergantungan, bukan hanya itu saja. Tadi pengertian pertama berkata gangguan perilaku atau fungsi mental setelah mengkonsumsi alkohol, selama atau setelah mengkonsumsi alkohol. Maka terjadilah kerusakan-kerusakan dalam tubuh dia. Entah itu ginjalnya, entah itu hatinya, entah itu lambungnya, maka akan rusak. Dan dia tidak mencintai tubuhnya sendiri. Jadi kepada generasi muda, jangan coba-coba mendekati hal ini. Ya, kecuali kalau minum dalam kadar untuk kesehatan ya. Kalau di negara kita ini kan bukan negara subtropis, tidak ada musim dingin. Tapi kalau untuk Eropa dan lain sebagainya yang ada musim dinginnya, itu memang perlu. Bukan untuk mabuk, tapi untuk menghangatkan tubuh. Alkitab pun juga mencatat bahwa itu baik untuk kesehatan. Anggur itu baik untuk kesehatan. Arti yang kedua tadi adalah sangat gemar. Suka, tergila-gila. Nah ini, lupa diri. Mari coba kita lihat ya. Ini pengertian yang cukup menarik saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi apa yang tertulis dalam Alkitab harus kita pelajari. Walaupun itu mungkin sederhana sekali saudaraku yang kasih Tuhan. Mabuk, sesuatu hal yang umum yang terjadi yang kita bisa lihat. Yang bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana orang mabuk. Dan kita mungkin berkata saya sudah tahu. Tapi marilah kita coba kita lihat. Pengertian kedua ini yang secara rohani yang bukan secara jasmani bahwa mabuk itu adalah karena alkohol. Tapi mabuk dalam pengertian yang kedua ini sangat gemar. Artinya sangat suka. Tergila-gila, lupa diri. 2 Petrus 2 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Ayat yang ke-13 dari 2 Petrus 2 ini. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Ayat yang ke-14. Mata mereka penuh dengan nafsu zina. Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Ya, kalau kita perhatikan kata mabuk yang punya pengertian bukan karena alkohol. Ini hanya penggambaran saja ya. Jadi simbol saja kata mabuk ini. Jadi ternyata kata mabuk itu menunjukkan arti sangat suka, tergila-gila. Tergila-gila dalam apa? Tergila-gila dalam nafsu, hawa nafsu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika orang sudah tergila-gila dengan sesuatu hal yang ada di dalam dunia ini, ya orang bisa tergila alkoholik, bekerja sampai lupa waktu. Dia bisa menikmati pekerjaan itu terus menerus sampai lupa waktu. Orang bisa tergila-gila karena kesenangan-kesenangan yang membawa hawa nafsu itu. Sampai dia lupa kepada keluarga, sampai dia lupa kepada investasi diri dia, rohani diri dia yang harus diinvestasikan rohani itu, hubungan dia dengan Tuhan bisa rusak gara-gara tergila-gila ini. Dia gak mabuk secara jasmani, dia gak mabuk
Dia bukan orang-orang yang terhuyung-huyung gitu ya. Bukan orang yang sempoyongan. Bukan orang yang berkata-kata dengan ngawur seperti tadi dikatakan orang mabuk itu. Bukan, orang biasa. Tapi dia punya kebiasaan yang sampai gemar, tergila-gila. Jadi Alkitab menulis di sini dalam 2 Petrus 2 ini. Yang lebih hebat lagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk menggambarkan orang yang tergila-gila. Ya, tergila-gila di sini menunjukkan hawa nafsu ya, dalam konotasi yang negatif ya. Dalam konotasi yang negatif ayat 12 berkata, tetapi mereka itu sama seperti hewan yang tidak berakal. Bukan saya yang mengatakan Bapak Ibu. Bapak Ibu enggak perlu marah kepada saya. Karena bukan saya yang mengatakan, saya hanya sekedar membaca apa yang tertulis dalam Alkitab ini. Dalam 2 Petrus 2 ayat yang kedua ini. Penggambaran bagaimana orang yang lupa diri. Orang yang tergila-gila. Orang yang sangat senang sesuatu yang tidak bisa dibendung. Satu kata, pokoknya. Nah itu. Pokoknya harus begini. Pokoknya saya harus begini. Harus begitu. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Gak enak ini, kata-kata gak enak Bapak Ibu. Tapi itulah yang terjadi. Dan kemudian dilanjutkan, mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Karena mabuk. Mabuk kerja, mabuk mencintai dunia. Mabuk menuruti pikiran dia yang kotor, mabuk menuruti pikiran dia yang liar. Mabuk menuruti hawa nafsu dalam diri dia. Mabuk dalam pesta pora. Ayat 12 ini. Mereka hanya dilahirkan untuk ditangkap dan kemudian dimusnahkan. Artinya hidup hampa. Mereka boleh menikmati kesenangan karena tadi ya mabuk, tadi kan pasti orang itu menikmati. Tapi sesungguhnya keadaan semacam ini adalah keadaan yang hampa. Yang gak ada artinya apa-apa. Selain untuk dia dilahirkan dan kemudian dia dimusnahkan. Kata dimusnahkan di sini gambarannya dia lahir untuk mati dan kemudian binasa dalam kekekalan. Karena mabuk. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ada gambaran yang tepat juga di dalam arti yang kedua, yaitu sangat gemar atau sangat suka, tergila-gila, lupa diri. Yaitu begini. Di dalam Wahyu 17 ayat yang ke-6. Wahyu 17 ayat yang ke-6 dikatakan pada kitab terakhir dari Alkitab ini, Wahyu 17 ayat yang ke-6 berkata, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Kristus, saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Dan aku melihat perempuan itu. Babel itu digambarkan perempuan. Babel itu digambarkan perempuan, sementara Babel itu gambaran dari dunia yang sangat membenci Tuhan, yang menolak Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang menerima tidak percaya Tuhan Yesus tapi menerima, itu bukan Babel. Tapi ada orang-orang yang jelas-jelas menolak Tuhan Yesus, membenci Tuhan Yesus, menghujat Tuhan Yesus, dan itu digambarkan Babel.
kalau di sini kita lihat ya, itu dia gambarkan seperti pelacur besar. Pelacur itu perzinahan. Jadi menunjukkan bahwa orang itu memang tidak peduli terhadap norma-norma moral yang ada. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima tentang penghukuman atas Babel ini. Babel itu berbicara tentang dunia. Babel itu berbicara tentang orang yang tidak menerima Tuhan Yesus. Bapak Ibu tunggu dulu ya. Orang yang tidak menerima Tuhan Yesus bukanlah, saya tidak berbicara tentang agama loh. Karena begitu banyak juga orang-orang Kristen yang mengaku Kristen, dia adalah orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus, orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus sekalipun dia Kristen. Jadi siapapun di sini yang digambarkan seperti Babel ini adalah semua orang yang menolak kebenaran. Aku melihat perempuan itu mabuk. Mabuk menunjukkan kegilahan dia, sangat gemar untuk menganiaya orang-orang kudus. Dan saksi-saksi Tuhan Yesus. Ada dua ini Bapak Ibu. Orang-orang kudus dan saksi-saksi Tuhan Yesus. Kita tahu orang-orang kudus. Abraham, Samuel, Musa, kemudian murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang kudus. Tapi saksi-saksi Tuhan Yesus ini adalah saya, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan. Yang siap menceritakan, yang mempertaruhkan hidup, yang membela nama Tuhan Yesus. Arti membela itu adalah hidup kita ini loh, kita pertaruhkan untuk Tuhan. Kita tunjukkan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita. Dan rupa-rupanya ada orang seperti Babel. Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang kudus dan darah saksi Yesus yang menginginkan kita, menginginkan kematian kita. Berapa kali Bapak Ibu dan saudaraku gereja diserang? Terakhir kita mendengar beberapa tahun yang lalu bagaimana gereja di Makassar dibom. Dan masih begitu banyak orang-orang Kristen yang dianiaya Bapak Ibu. Di negeri yang mengaku dan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Mereka seperti perempuan itu yang mabuk. Jadi kata mabuk di sini adalah tergila-gila. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kita, kalau kita mengalami keadaan semacam itu, mengalami penganiayaan, firman Tuhan berkata, Tuhan sudah terlebih dulu mengatakan, ketika orang itu menginginkan darah kita, kematian kita, karena mereka beranggapan bahwa mereka itu berbakti kepada Allah yang mereka sembah. Lalu bagaimana kita? Jelas Bapak Ibu, kita tahu apa yang harus kita percayai. Bahwa penderitaan zaman sekarang ini, selama kita tinggal dalam dunia ini, kita mengalami penderitaan. Tetapi penderitaan yang kita alami itu tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan nanti. Ini satu pengharapan besar dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita boleh melihat bahwa ada orang-orang yang memang membenci Tuhan. Ada orang-orang yang tergila-gila dalam hawa nafsu mereka. Tapi kita adalah orang yang hidup dan dipelihara oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tahu hidup di dalam kebenaran Tuhan.
hari-hari ini Efesus berkata adalah hari-hari yang jahat. Maka hidup kita jaga betul-betul, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita bukanlah orang yang mabuk secara hurufiah, mabuk oleh karena alkohol, oleh karena anggur. Kita bukanlah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita juga bukanlah orang yang mabuk, yang bukan karena alkohol, tapi mabuk karena hawa nafsu. Bahkan puncaknya adalah mereka menginginkan penganiayaan kepada orang-orang kudus. Penganiayaan kepada saksi-saksi Kristus. Artinya membenci kesaksian-kesaksian orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang hidup karena Tuhan, tetapi kemudian mengalami penganiayaan-penganiayaan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudaraku lihat sejarah gereja di negara-negara seperti Mesir gitu ya, memang ada gereja. Tapi tidak boleh ada gereja baru. Ya, tidak ada gereja baru yang didirikan. Jadi renovasi pun juga enggak boleh. Sama seperti dengan negara kita ini. Betapa sulitnya untuk mendirikan sebuah gereja, betapa sulitnya. Jadi ini fakta dalam kehidupan kita ini. Ada Babel, ada yang membenci kekristenan itu, benci dia. Kenapa? Karena mabuk. Seperti perempuan yang mabuk tadi menginginkan darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Kristus. Mereka mabuk. Mabuk membenci kebenaran. Bagaimana dengan kita yang hidup dalam Tuhan? Tetaplah setia, saudaraku. Walaupun penganiayaan terbilang bukan makin ringan, akan semakin berat penderitaan orang yang hidup dalam Kristus. Tapi kita tetap bertahan. Kita tetap teduh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, di akhir dari khotbah saya mengenai kata mabuk ini menjadi satu peringatan bagi kita. Tidak mudah kita untuk hidup dalam kebenaran dalam satu lingkungan yang penuh dengan kegelapan. Orang yang bertahan sampai pada akhirnya adalah mereka yang layak untuk menerima kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Buat kesempatan yang begitu indah yang Kau berikan kepada kami, untuk kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah. Jauhkanlah dari kehidupan kami ini Tuhan, mabuk anggur. Bukan hanya secara hurufiah, tetapi secara rohani. Sehingga kami masuk dalam kehinaan di mata Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang saat ini menegur kepada kami Tuhan. Untuk kami tetap tinggal di dalam terang Tuhan, dalam satu keadaan sekeliling kami yang gelap Tuhan. Kami harus mampu menunjukkan terang Kristus
untuk sekeliling kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah menaikkan puji-pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan, yang sudah menyediakan telinga kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, hati kami yang siap untuk Engkau bentuk Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, berkat Tuhan menyertai dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan Allah yang maha besar, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa bersama-sama dengan semua yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan tolong, Tuhan lalukan, dan Tuhan menyertai bangsa ini sehingga bangsa ini segera dapat mengatasi pandemi virus corona ini dengan baik Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau memberkati tempat di mana kami tinggal, kota di mana kami tinggal Tuhan, dimanapun kami berada Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku, terima kasih buat kebersamaan dalam mengikuti ibadah online dari Gereja Bethel Tabernakel Kristus Anugerah Cilacap ini. Dan terima kasih juga buat persembahan yang Bapak Ibu berikan secara tulus, yang menopang dan mendukung pelayanan kami, baik persembahan sukarela maupun persembahan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.